Ramones yang clash duluan menguntungkan untuk Red Rocket. Tapi balik lagi di sini dari Ramones sudah harus mulai maju sedikit demi Aduh, di match sedikit. sakit banget, di match sakit Aduh, banget padahal udah kelihatan. ketahuan dari belakang. Ya, ketahuan sama Luxi, tapi ini malah ngebuka posisinya Luxi. 3 lawan 1 Klatska sudah mulai. Tim yang udah ada di pinggiran pesisir tadi. Tapi itu bukan posisi yang bagus sebenarnya buat The Pillars. Ya, susah sih. Tinggal berenang, mereka mau ngambil di bagian mana? Mereka mau ngambil di bagian sentranya atau mereka pengen mengambil bagian senternya lagi? Kalau mereka mengambil bagian center lagi dari pantainya, mereka harusnya ketemu sama tim yang di tengah tadi, BTR apa BTR kayaknya. Aura sudah mulai terpick 2 pemain mereka dan kali ini Rosesi pun sudah mulai terjebak di arah batu. XCN tahu informasi penting, gak mungkin mereka hanya melihat 1 orang saja. Rosesi pasti bakal kedeteksi karena Rose sudah di pick off. Yes, 3 player terakhir dan ini susah sih kalau satu-satu gini dan apalagi di sana ada Alien Temper juga yang lumayan cukup dekat. Ini Ken deket bisa sih dapetin Alien Temper, bisa, cuman ngebuka posisinya si Ken juga tentunya. Wah, ada smoke setup yang cukup tebal, bakal ada through the smoke lagi. Rosesi bakal langsung menancapkan gaspol mobilnya ke arah balik bukit. Menutup angle shoot dan Xurate bakal mengambil sisi broken wall-nya. Mengamati benar-benar pergerakan di manakah Aura bakal muncul. Karena mereka sudah mendapatkan Rose yang sedang melakukan rotasi, tapi Ken sudah mulai terpantau. Kayaknya XCN tahu di mana pemain lain dari Aura, tapi itu belum bisa di-pick. Terlalu terburu-buru kalau misalkan XCN melakukan pick ke arah Ken yang sedang berada di atas bukit. Ya. Dan di sisi lain juga udah mulai terdengar suara beberapa spray yang dilakukan dan di mana Alien Tempur akhirnya ke pick off juga. Tadi posisinya benar-benar di tengah-tengah banget sih. Dan dari XCN sendiri sini bakal melakukan setup posisi lagi. Bakal langsung masuk aja ke dalam zona dan di sisi lain dari victim udah ngamanin posisi dan lu lihat ya Siren udah mulai naik ke daratan. Ya, Siren udah mulai naik ke daratan. Harusnya Siren sebentar lagi bakal ketemuan sama victim. Harusnya bakal ketemu sama Fajar. Kalau misalkan Fajar lengah itu bakal easy pick, easy kill, easy point untuk tim Siren. Yes, dan dari Nara juga lumayan cukup dekat dengan Morp. Tadi Morp culik 1 player tapi bukan tim Nara kayaknya. Oh, lu lihat ya, The Pillar sudah mulai masuk, udah mulai mendekat juga ke arah zona, tapi ternyata zonanya ada di tengah-tengah. Ini mereka nggak punya boosting. Harusnya boosting mereka udah habis karena mereka tadi berenang cukup jauh, entah bensinnya habis atau emang itu strategi mereka. Gue yakin 100% ini mereka boostingannya udah mulai bonyok. Kalaupun ada pasti tinggal sedikit banget dan XCN sudah mulai terpantau. Rosesi mendapatkan beberapa pick dan memberikan damage ke arah pemain-pemain dari tim XCN. Masih bisa bertahan di bagian belakang dan Bobs pun termakan oleh Blue Zone. Ini Blue Zone-nya udah sakit banget soalnya Blue Zone ke-5. Oh, ini Blue Zone ke-6 yang DPS-nya. Ya, dan nggak bisa diselamatin juga karena berada di dalam air ya. Berarti dari The Pillars hanya menyisakan 1 player aja. Yap, hanya menyisakan 1 orang saja dari The Pillars. BTR mulai bergerak masuk. Ini bunyi kendaraannya harusnya udah mulai kedengaran sama Boom. Mereka mengamankan 1 kompon di bawah Boom persis. Sementara Zuxi sudah masuk ke dalam rumah. Tapi Hitman tertangkap. No Mercy mendapatkan 1 pemain. Ada yang melakukan distraction di sebelah kanan. Tapi No Mercy tidak tertarik dengan melakukan spray. Dia lebih ingin untuk mendapatkan hiding spotnya terlebih dahulu. Ya, dan ini posisi yang memang harus diwaspadai sih karena lumayan cukup terbuka dan di kanan kiri udah mulai ramai juga di sana. Spray sudah mulai terdengar. Ada 3 atau 4 tim bahkan di area Morp tadi kalau nggak salah ya. Ya, sudah mulai berkumpul kayaknya mereka semua dan BTR setup di arah kompon. Di atasnya ada Boom, seberangnya ada Red Rocket. XCN bakal perang terlebih dahulu. Hazelnut mendapatkan 1 pemain dengan Uzinya, bahkan langsung ada trade. Rexa mendapatkan Hazelnut, sama-sama mendapatkan trade knock dan finally Ironwolf dipulangkan ke arah lobby. Kalah fight melawan XCN. Akhirnya ya harus tumbang di sana. Dan di sisi lain kita lihat juga dari tim Nara masih cukup nyaman di compoundnya. Gak bakal pindah kemana-mana, sedangkan dari Bigetron sendiri harusnya masih cukup aman Zuxi untuk diselamatkan. Ya gak sih? Oh ya, udah langsung bisa diselamatkan. Ya, ini aman terlalu banget. jauh soalnya tadi kalau misalnya, kecuali kalau di push langsung sama musuhnya. Wow, Nara juga bakal dapetin fight di sebelah kanannya. Morok berarti mendapatkan 1 orang begitu saja. Ya, kok kedengaran suara bakal di setup terlebih dahulu. Oke, dan langsung aja Zuxi bahkan berhasil mendapatkan satu player dari victim ternyata. Okta masih cukup aman di atas gentengnya dan posisinya benar-benar pinggiran circle banget ini. Ini harusnya enak sih karena meminimalisir adanya backstep juga dari tim Nara.
Tapi di depannya benar-benar udah rame banget kali ini dari Zuxi bakal coba untuk scooping ke arah victim yang udah mulai tumbang satu player di sana. Setup smoke dilakukan masih cukup aman. Ternyata di sini ada close combat yang terjadi antara Siren dan juga victim. Berarti Bigetron menjadi third party-nya ya. Ya, dan ini nggak bagus banget buat Siren karena mereka harus bergerak dari arah blue zone ya. Satu pick berhasil diamankan, Ray 2000 terjatuh bakal langsung dipulangkan ke arah lobby, tapi GD terlebih dahulu untuk pulang ke lobbynya. Satu tim kembali berkurang dan wow, cukup cepat Siren menyusul karena mereka terjebak oleh blue zone yang menyakitkan. Ini blue zone ke-6. Blue zone ke-6 udah bakal pedes banget. Dan dari Nara akhirnya juga udah mulai bergerak kali ini, nggak mau terlama-lama berlama-lama di luar zona. Dan sedangkan dari Rocky udah mulai mengetahui adanya tim Morph yang udah terkena banyak banget damage tadi, tapi masih cukup aman ketika melakukan proning. Dan ada tim baru yang datang ke area rumahnya, ternyata dari Bigetron menjadi tim pengganggu di antara Red dan juga tim Morph tadi kalau nggak salah. Ya, tapi Bonafide bakal fight terlebih dahulu. Red bakal lempar granatnya. Oh, itu kayaknya kena sih yang kedua. Tapi di sisi lain Bonafide Rewind berhasil mendapatkan satu pemain Red Rocket. Red Face berhasil diamankan. Boom akan melakukan fight dengan Aura yang bakal datang ke arah kompon mereka. Tabrak langsung setup di pinggir tebing, sementara Spavel melakukan smoke di arah atap. Tapi ada tembakan dari Microboy hanya dengan VSS. Wow, ini jarang banget gue ngeliat Microboy pakai VSS. Tapi kayaknya sempat deh Microboy pakai VSS juga di map apa ya sebelumnya. Nggak, maksudnya sampai ke late game oh, kayak sampai gini ke loh. late game, oke. Tapi kayaknya mungkin memang VSS memang enaknya adalah karena dia nggak kedetek ya tembakannya dari arah mana. Ya, karena moncongnya udah ada silencernya juga, jadi cukup aman. Dan kali ini Kental menjadi pemain terakhir yang dipulangkan. The Pillar setelah menjadi ubur-ubur langsung puas di posisi ke-10. Victim yang sudah mulai terpantau, Zuxi, Luxi mulai melakukan setupnya. Sementara di bagian atas masih ada Nara dan juga Morph. Benar-benar berada di bagian tengah, tapi Teddy berhasil mendapatkan satu backline yang tidak terkontrol. Sedikit lama Rocky dalam melakukan backup, masih bermain di arah luar. Proning sebentar, bakal diintip. Jersey harusnya tahu di mana Rocky berada. View sudah mulai berhasil diamankan, tapi dia bakal melakukan move dengan Proning. Lambat sekali movement dari Rocky. Ini menjadi mimpi buruk, tapi Jersey belum bisa tenang karena ada tim lain di sekitar mereka. Masih bisa melakukan revive, masuk ke arah pojokan dan mulai datang backup dari Red Rocket. Bakal datang, mobil bakal dilirakin terlebih dahulu, sementara Jersey mengambil bagian moncong mobilnya untuk dijadikan defensive areanya. Oke, gue pikir tadi tuh dari tim Bigetron, soalnya sama-sama Bonafide. abu-abu ya, ternyata Bonafide. Dan menyisakan satu orang terakhir aja, dan ini pastinya udah benar-benar terpojok banget. Dimana tadi harusnya dari tim Red Rocket sendiri harusnya menyisakan 2 player kalau nggak salah ya. Harusnya, tapi kayaknya ini bakal jadi fight yang mendebarkan. Apakah Jersey bisa mendapatkan clutch ke arah Red Rocket? Oh nggak, 3 player ternyata. Masih 3. Masih 3. Oh karena tadi berhasil di revive juga ya. Ya, karena tadi nggak sempet di end. Setup smoke dari arah Bonafide. Sementara BTR harus menghadapi Nara dan juga harus menghadapi Victim. Kayaknya Morph nggak bakal menjadi pengganggu antara pertarungan BTR dan juga Victim atau BTR ke arah Nara. Karena Nara sudah mulai tertekan. Bulusan akan bergerak 1,5 menit lagi. Sementara Zuxi masih mengamati daerah sekitar. Dia udah tahu di bawah mereka ada tim lain, tapi belum tahu kalau itu Victim. Dia bakal mundur lagi, masih bermain di arah pinggir dari broken wall-nya. Dan ada XCN juga. Zabrol diamankan, ternyata BTR punya angle ke arah Morph dan langsung tereliminasi. Nara, 2 pemain mereka juga sudah mulai ke-lock. Zuxi tadi memberikan informasi ke arah 3 pemain BTR yang lainnya. Wah, malah ternyata posisi dari Bigetron di sini sangat diuntungkan ya. Mereka masuk circle. Ada circle-nya, ada compound-nya, dan kayak tinggal nungguin aja tim-tim lain juga. Dari XCN di sini juga agak lumayan sedikit terpojok karena kirinya udah mulai ramai banget. 7 tim terakhir nih, pas ini bener-bener di circle yang menurut gue agak sedikit susah sih. Oke, Aura mulai masuk nih. XCN bingung, kirinya Boom punya view, kanannya Aura bisa nge-backstep. Jadi dia bingung nih, mau fight sama yang mana dulu, dan Genju terlebih dahulu terjatuh karena ada bom dari Ken. Satu bom yang berhasil mendapatkan pemain dari tim XCN, tapi BTR Luxi juga sudah mulai terpick off. Jughead mendapatkan 1 orang, Jaden juga terkenok. Ini XCN dan Aura bakal perang, tapi Boom akan menjadi tim ketiga yang mengganggu peperangan ini. Yes. Dan bakal langsung aja dimajuin sama Reksa di sini, dimana udah tahu ada 2 player yang udah mulai knock di sana. Aura bakal sedikit kesulitan kali ini antara mau nge-fight atau bakal nge-revive temennya. Dan yes, langsung aja dipulangkan kembali ke arah lobby. Tadi teman-temannya udah misalkan 1 player terakhir dan harus eliminasi Aura.
Ya, Aura langsung tereliminasi di posisi ke-7. Tapi BTR masih akan fight. Victim dan juga BTR adalah pertempuran berikutnya. Wah, digangguin lagi. Ada Nara yang mulai menghimpit pergerakan dari tim Victim dan juga BTR. Oh, sorry, bukan Nara, tapi tadi Victim yang masuk. Dan wow, ini bakal terjadi close combat yang sangat mendebarkan banget. Ramones bakal kokang bomnya terlebih dahulu XCN. Satu orang di balik ke box sudah mulai ketahuan. Bom bakal dilempar, meledak langsung dan mendapatkan satu pemain. Berada persis di bokongnya seorang Rek'Sai. Hilang satu dan masih ada 3 pemain yang melakukan setup di 3 tempat yang berbeda. Fokker menjaga di bagian kanan dan kali ini di dalam rumah dia berdua. Dia bakal membuka view lebih jelas lagi ke lantai 2. 3 orang di dalam rumah yang sama. Sementara satu pemain lagi berada di rumah yang berbeda. Oke, ini jadi kayak perebutan daerah rumah ya. Di antara beberapa tim yang tersisa dan dari Bigetron sendiri masih cukup aman di compoundnya. Dia udah tahu posisi dari Boom dan bakal coba untuk dilemparkan tadi granat kah? Enggak, itu smoke. Oh, smoke, oke. Itu smoke supaya Microwave bisa pindah naik ke atas. Tapi Ryzen berhasil mendapatkan Chisun last man standing dari Victim. Victim selesai di posisi ke-6 tapi kali ini XCN bakal melakukan fight yang cukup lama dengan Boom. Spavel sudah tahu di mana Ivory berada tapi dia nggak punya granat kah? Sebenarnya kalau dari Spavel punya granat atau dia punya Molotov itu bisa ngebuat Ivory-nya keluar dari rumahnya. Dipaksa keluar Ivory-nya karena Blue Zone akan bergerak setengah menit lagi nih. Sementara Nara sudah selesai dan dipulangkan ke arah lobby. BTR 7 kill, Boom 1 kill, XCN 7 kill, Red Rocket 3 kill. Oke, tapi posisinya di sini yang paling aman adalah tim Red Rocket ya. Circle-nya menuju ke arah mereka. Yep. Oh, bakal langsung dimajuin aja FVP Gaming tadi. Ya, FVP Gaming tapi hanya mendapatkan 1. Fokker masih bermain-main saja. Ini bakal langsung lompat ke mengintip 1 orang. Hampir aja melakukan jump shot tapi Fokker bakal melakukan flank terlebih dahulu. 1 poin berhasil diamankan, backstep dari arah belakang. Ivory gagal membombardir Boom. XCN di posisi ke-4. BTR, Red Rocket dan juga Boom. Tapi kali ini Red Rocket kayaknya bakal mendapatkan tempat yang lebih nyaman. Bakal digangguin sama BTR. Sudah mulai terlihat 1 orang. Zuxi berhasil ditumbangkan. Face mendapatkan 1 pemain dan bakal di-push setup smoke terlebih dahulu. Ingin berusaha untuk menyelamatkan Microboy karena 2 pemain yang terkenok dari tim BTR. Yes, dan Bigetron walaupun udah mulai tadi tercicil satu persatu player tapi bisa di-revive kembali. Dan misalkan 3 tim yang dimana dari Fokker kayaknya nggak punya healing kan? Oh punya. Punya dan ini berarti semuanya bakal mengarah ke arahnya Red Rocket ya? Harusnya. Wah, through the smoke dari Red Face tadi hampir mendapatkan 1. BTR harusnya bisa bertahan dengan full team mereka lagi. Ini 4-3-2. Boom, mereka bisa bersih-bersih, mereka bisa join to the fight. Tergantung pilihan mana yang mereka inginkan. Karena mereka udah tahu kedua tim ini bakal baku tembak. Dan Boom tidak melakukan tembakan sama sekali. Ini berarti belum ada yang tahu posisi Boom di arah mana. Face bakal ada through the smoke lagi. Zuxi bakal tertangkap. 1 pick lagi menuju ke arah BTR. 2 pemain bahkan kenok. Through the smoke berikutnya mendapatkan korban yang ketiga. Hanya menyisakan Luxi seorang saja dan Red Face tahu di mana Luxi berada. Through the smoke berikutnya memberikan damage dan Luxi cukup low. Belum ada kill lagi yang didapatkan tapi korban berikutnya bakal berjatuhan. Sedikit damage yang diberikan Luxi cukup low. Red Face tahu di mana Luxi berada. Bakal ada klip berikutnya. 2 klip yang belum mendapatkan clearance ke arah BTR RA. Oke, itu tadi kalau misalnya masih coba untuk dilanjutin sama Red Face itu kayak bakal kena sih ke Luxi ya. Tapi lihat apa yang dilakukan Ryzen. Ryzen berusaha untuk membuka jalan untuk Luxi, ngasih informasi ada tim lain atau tidak di sekitar mereka. Dan lihat apa yang didapatkan sama Luxi. Informasi yang benar-benar berarti diberikan oleh seorang Ryzen. Walaupun pada akhirnya Ryzen terpick off. Ini sebuah keuntungan yang indah banget tentunya. Untuk Luxi yang sempat mendapatkan poin tambahan untuk BTR. Yes. Dan kali ini 3-1-1 ini posisinya bakal susah sih. Kalau misal Luxi sama Ramones yang clash duluan menguntungkan untuk Red Rocket. Tapi balik lagi di sini dari Ramones sudah harus mulai maju sedikit demi Aduh, sedikit. dimensnya sakit banget, dimensnya sakit Aduh, banget dia udah kelihatan. ketahuan dari belakang. Ya, ketahuan sama Luxi, tapi ini malah ngebuka posisinya Luxi. 3 lawan 1 Klatska sudah mulai kelihatan dapetin 1 orang di sebelah kanan masih ada yang menembak juga dan finally Red Rocket mendapatkan chicken mereka.